lengkap adalah Syahrial Syadiq. Halo? Ada suaranya? Ada Mbak, lanjut aja. Ada, Mbak. Ya. Oke, lanjut. Untuk nama lengkap beliau adalah Syahrial Syadiq. Untuk background pendidikannya, S1 adalah Electrical Engineering di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Kemudian S2 Electrical Engineering di Universitas Gadjah Mada. Kemudian double degree lagi ya, Kak. Itu S2 Manajemen di Universitas Islam Indonesia. Kemudian beliau mengambil Engineer Profession Program di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian untuk S3-nya di mana tadi S3-nya? Oh ini, untuk S3-nya itu di Ekonomik di Universitas Islam Indonesia. Congratulations ya, Kak Syahrial, luar biasa sekali pencapaiannya. Semoga kita semuanya suatu hari nanti bisa seperti Kak Syahrial. Amin, 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 amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, nah untuk selanjutnya nanti kita ada penyampaian materi, kemudian kesimpulan, ada closing statement juga dari pemateri, kemudian penyerahan sertifikat, dan yang terakhir itu penutup atau dokumentasi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, apakah sudah siap? Ya, ini Kak saya Syahrial? mempersiapkan satu device lagi, Pak. Ya. Oke. Sambil mempersiapkan satu device lagi. Ini kan pakai HP, satunya pakai laptop. Ya. Berarti boleh sharing dulu nih sambil menunggu. Oke. Siap. Bagaimana nih Kak Syahrial tipsnya bisa sampai banyak banget ini gelarnya? Alhamdulillah, Ica ya dan seluruh peserta ya yang sudah bergabung. Kurang lebih sudah ada 97 ya peserta. 100 ini. Jadi untuk sudah 100 ya alhamdulillah. Iya. Ya untuk tips dan triknya ya, kita harus all out, kemudian bersungguh-sungguh menjalani apa yang telah kita pilih seperti itu. Kalau kita berikan Allah berupa amanah untuk studi seperti itu, maka kita harus menjalani dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau ada peluang-peluang atau kans terkait dengan beasiswa ataupun studi lanjut ya dan sebagainya, maka kita juga harus memanfaatkan atau memaksimalkan peluang-peluang tersebut. Jadi ketika momentumnya tepat, kemampuan kita bertemu dengan kesempatan, maka itu akan terjadi suatu momentum yang tepat ya. Ada juga kita sudah siap namun belum bukaan, seperti itu berarti momentumnya tidak tepat. Atau sudah bukaan CASN namun kita belum mempersiapkan dengan baik atau belum mampu untuk menembus passing grade-nya, itu juga momentumnya belum tepat seperti itu. Jadi kita harus memang mencari momentum yang tepat ya, kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin, kemudian ketika peluang ada kita coba seperti itu. Nah itu Mbak terkait dengan tips dan triknya. Masya Allah ya Kak Syahrial. Semoga kita bisa semangat untuk menuntut ilmu terus. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Amin, 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 amin. Bagaimana Kak Syahrial? Apa sudah siap untuk materinya? Sudah siap. Mungkin bisa dijadikan saya host ya, Mas Agung, supaya bisa share screen di akun satunya yang ada videonya. Oke, baiklah, untuk sharing session ini kita persilahkan untuk
Dr. Sahrial Syadik untuk mempresentasikan bedah soal SKB CASN dosen Kemendikbud. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ngeri kali. Pagi, menjelang siang semuanya. Sebelum kita mulai sesi kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. 16. Ya? Ya, baru mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih pada pejuang dosen muda ya. Untuk kali ini kita akan bedah soal terkait dengan seleksi kompetensi bidang dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni subnya ialah terkait etika dan dharma perguruan tinggi dan dimensi psikologi ya. Untuk sesi-sesinya yang pertama satu kita akan sharing dulu nih terkait dengan materinya. Terus nanti sesi yang kedua baru kita bedah soal-soalnya seperti itu. Karena saya ingin mengetahui apakah ini sudah bekerja sebagai dosen semua atau masih fresh graduate ya dalam artian baru lulus. Nah, silakan bisa di chat ya, bisa di chat untuk memberikan gambaran supaya kita tahu nih bahwa pesertanya misalkan mostly banyak yang udah bekerja atau fresh graduate ya. Nah, oke, lanjut ya. Baru satu peserta. Oke. Ada yang fresh graduate ya, kemudian juga ada yang dosen, kemudian ada yang guru, kemudian ada yang guru juga atau teacher ya, teacher, kemudian praktisi, lecturer ya, dosen, kemudian fresh graduate tapi ada pengalaman guru ya. Oke, sangat dinamis sekali ya, fresh graduate, gap year, oke, dosen, praktisi, kemudian oke. Jadi rata-rata kalau dilihat dari komen-komen itu kebanyakan fresh graduate ya. Jadi mesti banyak fresh graduate atau yang baru lulus ya. Kemudian saya ingin tahu untuk pendidikan terakhir di kampus mana, Bapak dan Ibu atau Mas dan Mbak bisa di chat juga ya di kolom chat. Siapa tahu ada yang satu alma mater ya. Oke, UNY, ITS, Brawijaya, Unsur, UTB, UI, dan di dalam dan luar negeri semua ya, Unhas, kemudian UIN, UNY, UMM, kemudian UM ya, Negeri Malang, UPI dan seterusnya. Sangat dinamis ya, oke, sangat beragam. UIN, Universitas Islam ya, UIN. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta. Jadi kita mulai ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sharing session atau sesi berbagi terkait dengan SKB dan seterusnya. Namun untuk itu kita harus tahu dulu nih apa itu profesi dosen seperti itu. Jadi dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidik itu ada berbagai macam. Yang umum diketahui ialah guru ya. Guru itu dari tingkat dasar, kemudian menengah, atas, dan seterusnya. Kemudian dosen itu untuk perguruan tinggi. Kemudian juga ada widya iswara ya, kemudian instruktur dan seterusnya. Berikut merupakan CV saya ya, tadi udah dibacakan oleh Mbak Ica. Kemudian kontak person, ini silahkan kalau mau berteman di Instagram ataupun WA ataupun LinkedIn dan seterusnya, silahkan bisa di follow ya dan seterusnya. Kemudian untuk beberapa amanah prestasi yang dapat selama studi, yakni utama Anda diberikan amanah Allah jadi peringkat 3 program IPA di SMA 2, kemudian
saat studi S1 jadi lulusan tercepat di UMY dengan masa studi 3 tahun 1 bulan, kemudian lulusan terbaik dan PUNAP juga. Kemudian waktu studi S2 lulusan cum dan S3 distinction ya di UGM dan UII. Kemudian saat studi juga pernah mendapat beberapa beasiswa seperti beasiswa jalur prestasi, peningkatan prestasi akademik, beasiswa unggulan dan sebagainya. Nah ini YouTube saya ya, jadi di sana banyak sekali tips dan trik terkait dengan scholarship atau beasiswa dan seterusnya. Silahkan nanti bisa di subscribe. Kemudian riwayat pendidikan, saya menempuh TK sampai dengan SMA di Banjarbaru. Kemudian untuk S1 sampai dengan S3 di Kota Pendidikan Yogyakarta. Kemudian selama studi maupun pasca studi selama menjadi dosen juga aktif di berbagai kegiatan dan organisasi ya seperti berikut, dan saat ini Alhamdulillah diberi amanah jadi ASN dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin. Kemudian juga saya diamanahi di RSUMY dan seterusnya. Oke, ini adalah ilustrasi dari seleksi yang kawan-kawan seperjuangan lalui, yakni cerita tentang seleksi CSN dosen, bagaimana tips menginformasi, trik belajar, dan seterusnya. Pasti teman-teman juga sudah ketahui bersama ya, bahwa manjada wajadaya, jika ada kemauan, jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil. Nah, sejarahnya, histori atau sejarah, jadi 2018 saat itu saya menjadi dosen tidak tetap atau dosen luar biasa, kemudian 2021 menjadi dosen tetap dan ber-NIDN, 2023 ikut seleksi CSN dosen yang kedua ya, alhamdulillah lulus dan menjadi CSN dosen Kemendikbudristek dan ASN dosen. Untuk prosesnya saya 2 kali mengikuti, yakni CSN 2021-2022 ya, yakni formasi dosen lektor saat itu waktu pandemi COVID. Itu saya nyoba di UT, kemudian yang kedua CSN dosen di ULM formasi lektor juga. Tahun 2022 dan 2023 ya, 2002 itu seleksi. Jadi pengabdian menjadi dosen sebetulnya udah 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi intinya adalah menjaga-jaga siapa yang bersungguh, insya Allah akan berhasil, dan bersabar lagi kalau misalkan kita gagal ya, kita bersabar terus berusaha lagi, kita habiskan saja. Saya tujuh ya saat kemudian penempatannya di FEB, alhamdulillah saat itu juga ada satu pelamar untuk lewat passing grade atau memenuhi passing saat itu. Ya alhamdulillah dapat memenuhi passing grade sama dengan peringkat 1 ya. Enam juga skornya. Kami mengambil jalur P3K ASN. Sedangkan saya peringkat abjadnya S ya, jadi R dan S peringkat 1. Kemudian ini sejarah atau cerita tentang pengalaman saya ya, dari 2023, kemudian ada pengumuman ujian di BKN Kalimantan Region 8. Kemudian kami melaksanakan 11 Maret, kemudian seleksi kompetensi tambahan ya, dari merupakan passing grade atau nilai ambang atas ya. Yang pertama sepertinya hampir sama ya Mas Agung atau Ica dengan CPNS ya. Passing grade-nya 30 ya. Untuk section Tridharma
soal ya, karena satu soal bernilai 5 poin ya. 5. Begitupun dengan 30 passing grade-nya. Nah, di bahasa Inggris ini yang jatuh ya, dalam artian kemarin itu dia sekitar 200-an, kemudian yang lolos. Mohon maaf Pak, suaranya Ini putus. passing grade untuk di 10-an ya. Berarti ada 100 sekian yang di atas separuh peserta. Nah, itu di dan pemecahan masalah juga sama. Skornya nilai ambang batasnya 30 untuk dimensi psikologi cukup banyak, soalnya setidaknya 66 ya untuk skor. Nah, itu gambaran singkat bidang, baru nanti ke tahap akhir, yakni wawancara dan praktek mengajar. Kewajiban Putus-putus, Pak. 11-12. Tidak jelas, Pak. Suaranya putus-putus. Untuk PNS dan P3K ya. Ya hampir sama ya, yakni gaji, kemahiran, kemudian subnya yang lain ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai atau PP, tunjangan risiko atau bahaya, kemudian tunjangan khusus dan tunjangan profit P3. Jadi seperti itu. Suaranya tidak jelas ya. Oke, saya tidak menggunakan headset ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sudah jelas Bapak. Kalau yang tadi memang Oke. sudah jelas. Oke. Ini saya tidak menggunakan headset ya. Oke, sudah jelas. Ya, jadi untuk hak dan kewajibannya kemudian yang didapat ya dari PNS atau P3K nanti jika kawan-kawan sudah lulus CPNS atau P3K sama gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan pahala, kemudian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja atau tukin, tunjangan penghasilan pegawai, tunjangan resiko atau bahaya, tunjangan khusus dan tunjangan progres. Dan ada juga tambahannya sekarang yakni untuk pensiunan ya, pensiunan juga ada. Kemudian untuk Javong ya bagi dosen, yang kita tuju adalah dosen ya, teman-teman semua 157 peserta ya. Jadi untuk dosen jabatan fungsional itu setidaknya ada 4. Yang pertama asisten ahli jika teman-teman lulus dari program strata 2 ataupun spesialis ya, jika kedokteran maka itu akan bergabung asisten ahli, yakni asisten ahli yang 150. Kalau dulu ada asisten ahli yang 100 ini untuk tamatan S1 ya. Dulu kan dosen itu bisa dari S1. Kemudian jika S2 itu 150, jika sudah S3 itu bisa langsung lektor ya. Bisa lektor 200 ya. Nah, jadi untuk pengajuan angka kredit ini, misalnya TMT kita nanti jadi ASN dosen katakanlah 1 Januari 2024. Kita bisa mengajukan jabatan fungsional kurang lebih 13 bulan dari TMT kita. Berarti nanti 1 Februari 2025 baru kita bisa mengajukan jabatan fungsional.
Dan jabatan fungsional kita harus memenuhi tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, kemudian pengabdian, penelitian, serta penunjang. Kemudian setelah rektor, kita lanjut ke lektor kepala, kemudian ke guru besar. Untuk lektor ini ada dua ya, lektor 200 dan lektor 300. Kalau pangkat golongan uangnya setara dengan kalau lektor 200 3C, kemudian 3D ini untuk lektor 300, kemudian untuk lektor kepala itu 400 ya, nilainya kumulatifnya 4A, kemudian lektor kepala 550, 450 4B, lektor kepala 700 ini untuk 4C, dan untuk guru besar itu ada dua, yakni dengan KUM 850 4D dan KUM 1050 4E ya. Dan ini adalah jabatan fungsional dosen. Jadi jika teman-teman merintis, misalnya lulus S2, dari sini nanti dari sementara kalau misalnya teman-teman sudah S3, dari lektor 200 ya. Merintis dari situ. Terus nanti kita naik, misalkan nih kita mengajukan Februari 2025, kemudian berhasil TMT-nya misalkan 1 Maret 2025. Nah, jadi kita kalau udah asisten ahli nih 1 Maret 2025, kita mau mengajukan ke lektor, kita harus 2 tahun lagi. Berarti 1 Maret 2027 ya. 2 tahun dari TMT Jakun pertama kita. Kemudian kalau 2027 kita udah rektor, mau rektor kepala, ya nunggu paling tidak 2 tahun lagi. Nanti 2029 ya paling cepat seperti itu. Dan seterusnya. Jadi untuk Jakun pertama itu biasanya 13 bulan paling cepat pengajuan. Kemudian terkait dengan tridharma perguruan tinggi, yakni ada 3, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta yang terakhir pengabdian pada masyarakat. Ya. Untuk tridharma, yakni pilihannya jenjang sarjana, magister, doktor, kemudian diklat, pendidikan dan pelatihan. Untuk KUM dari ijazah sarjana atau S1 100, ijazah magister 50, dan ijazah doktor 50 ya. Jadi kalau udah magister maka udah bisa asisten ahli 150. Namun ditambah juga nanti dengan penelitian, pengabdian sama penunjang. Itu pun doktor. Kalau udah doktor bisa rektor 200, namun ditambah juga penelitian, pengabdian serta penunjang. Nah, seperti itu gambaran. Kemudian untuk pendidikan ya terkait dengan tridharma terdiri dari melaksanakan perkuliahan atau tutorial atau perkuliahan praktikum dan membimbing serta membimbing seminar mahasiswa, membimbing KKN dan seterusnya, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir, bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, dan kegiatan mahasiswa, mengembangkan program perkuliahan, mengembangkan bahan pengajaran, kemudian menyampaikan orasi ilmiah, memiliki jabatan pimpinan perguruan tinggi tiap semester, misalkan Kaprodi atau Sekprodi ya, kepala provinsi atau ketua provinsi atau pokok studi, atau sekretaris program studi, wakil dekan, wakil rektor, atau kalau di sekolah tinggi atau institut direktur ya, atau wakil direktur, kemudian wakil ketua atau ketua dan seterusnya. Kemudian selain itu membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya. Nanti kita membimbing asisten ahli atau membimbing tenaga pengajar ya TP seperti itu. Kalau kita udah asisten ahli maka kita membimbing tenaga pengajar atau TP. Nah kalau kita udah rektor kepala maka kita membimbing tenaga pengajar, asisten ahli maupun rektor. Kalau udah besar itu lebih luas lagi, kita bimbing rektor kepala, rektor, asisten ahli sampai TP juga bisa. Jadi kita bisa bimbing di bawah kita. Kemudian selain itu melaksanakan kegiatan data sharing dan pencangkokan akademik dosen, kemudian melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi seperti kalau kita nih udah memiliki jakung pertama, misalkan asisten ahli atau lektor,
Maka kita persiapan 2 tahun untuk naik lagi ke Jakung berikutnya, dan kita juga persiapan untuk serdos atau sertifikasi dosen. Salah satu pengembangan dirinya kita bisa mengikuti applied approach ataupun pekerti ya sebagai syarat untuk serdos atau sertifikasi dosen. Selain itu juga nanti ikut TKBI ya, tes bahasa Inggris, kemudian TKDA, tes potensi akademik, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan penelitian ya, dharma yang kedua, yakni menghasil karya ilmiah baik berupa jurnal, proceeding, dan seterusnya, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, mengedit atau menyunting karya buku ilmiah, kemudian membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, kemudian membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental, seni pertunjukan atau karya sastra. Kemudian untuk pengabdian dan yang ketiga, yakni contohnya adalah menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah, pejabat negara yang dibebaskan dari jabatan organiknya, contoh seperti dosen saya dulu ya di UI, ada Prof. MD, beliau dosen fakultas hukum, dosen PSDPK, namun beliau saat ini kan menjadi wakil Menteri Hukum Menko Polhukam ya, nah seperti itu contohnya. Atau Rektor UGM yang terdahulu Prof. Pratikno ya, seperti itu. Beliau atau sekarang menjabat jadi Mensesnek seperti itu. Nah, itu adalah contoh menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan ya. Jadi kalau kita jadi menteri atau wakil menteri itu masuk dalam pengabdian. Kemudian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan kemudian yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, memberikan latihan atau penyuluhan atau penataran atau ceramah pada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, kemudian menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, kemudian membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan, dan yang terakhir berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, misalnya jadi reviewer, kemudian atau pengulas ya, atau jadi editorial board ya, atau dewan editor ya, dan seterusnya. Itu masuk pada pengabdian. Kemudian yang terakhir penunjang. Contohnya adalah menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi, menjadi anggota atau badan pada lembaga pemerintah, menjadi anggota organisasi profesi, mewakili perguruan tinggi, lembaga pemerintah dalam panitia antar lembaga, kemudian menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan ilmiah ya, pertemuan internasional, dan seterusnya. Kemudian mendapat tanda jasa atau penghargaan, misalkan ASN nih. ASN itu kan ada 10 tahun ya, Satya Lencana ataupun rencana, kemudian 10 tahun, 15 tahun, kemudian 20 tahun, nanti itu masuk pada mendapat tanda jasa ataupun penghargaan. Kemudian menulis buku pelajaran untuk SLTA ya ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, itu juga masuk penunjang. Kemudian mempunyai prestasi di bidang olahraga ataupun humaniora, kemudian keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik, dosen, misalkan untuk Jakung asisten ahli, misalkan, atau untuk Jakung lektor, dan seterusnya, itu juga masuk pada penunjang. Kemudian yang terakhir, berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah ya. Jadi berperan aktif dalam pengelolaan ini masuk, pengabdian masuk, kemudian penunjang juga masuk ya. Nah, itu adalah tridharma perguruan tinggi ya. Jadi yang pertama pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua penelitian, kemudian yang ketiga ialah pengabdian, dan yang terakhir ada penunjang. Nah, untuk jenjang karir ya, jenjang karir dosen, yang pertama asisten
negeri atau di luar negeri itu asisten profesor. Asisten profesor ada 2, asisten ahli dan lektor atau asisten profesor. Untuk porsinya pendidikan kurang lebih 55% dari total misalkan 150 nih. Itu 55% dari 150, penelitian 25% dari 150, angka punya pengabdian 10% ya, 10%, kemudian penunjang 10%, total 100 ya. Itu adalah porsinya ya untuk asisten ahli ketika kita ingin mengajukan jakung atau jabatan fungsional asisten ahli. Sementara ini adalah hitungannya. Misal nih untuk asisten ahli 150, maka minimal nilai pendidikannya adalah 82,5, penelitiannya 37,5 minimal, semangat 15, penunjangnya 15 ya. Kemudian untuk rektor juga masuk pada asisten profesor ya, kalau di luar negeri padanannya. Untuk pendidikan beda dengan asisten ahli. Kalau asisten ahli kan 50% ya, kalau lektor 45%. Namun yang ditambah adalah di porsi penelitian. Kalau sebelumnya di asisten ahli porsi penelitian 25%, maka di sini porsi penelitian 35%. Untuk pengabdian dan penunjang 10%. Ini adalah contoh dari rektor ya, perhitungan rektor untuk pengajuan jakung atau jabatan fungsional. Sementara untuk rektor kepala itu ada penurunan lagi di pendidikan sekitar 5% dari sebelumnya 45%, namun ada penambahan di penelitian. Sebelumnya untuk lektor itu penelitiannya 35%, sementara untuk rektor kepala atau associate profesor penelitiannya 40%. Pengabdiannya sama 10% dan 10%. Kemudian yang ini adalah perhitungannya ya. Misalnya kalau kita mau dari lektor 200 ke LK 400, maka kita kan hukum 200 nih. Untuk LK 400 berarti kita butuh pendidikan sekitar 40%. Jadi kurangnya berapa itu yang kita cari. Misalnya nih, kurangnya 40% dari 200 yang minimal 80. Jadi kita harus beri 80 poin. Penelitian juga sama, 40% dari 200, 80 poin. Pengabdian 20, penunjang 20. Nanti kalau kita udah mencapai minimal 200, hukumnya baru kita ajukan untuk naik jabatan fungsionalnya. Jadi seperti itu perhitungannya. Kemudian untuk guru besar atau GB atau profesor, ini ada penurunan lagi pada persentase pendidikan, yakni 35%. Dari sebelumnya lektor kepala 40%, penelitian naik 5% dari sebelumnya 40% ke 45%. Kemudian pengabdian sama 10%, penunjang juga sama ya, ini 100%. Kalau kita ingin naik dari lektor kepala, contohnya lektor kepala 400 ke GB 850, maka kita berhukum 450. Maka perhitungannya setidaknya penelitian kita harus kita kumpulkan poinnya sebesar 157,5 poin. Penelitiannya 45 kali 50 ya, kalau kita orang 50 poin, 202,5 poin. Pengabdiannya 45 poin, penunjang 45 poin. Dan ketika kita sudah mencapai minimal 450 poinnya, sedangkan kita sudah berada pada posisi lektor 400, maka kita bisa mengajukan ke guru besar. Nah, itu adalah perhitungan ringkas terkait dengan jakung atau jabatan fungsional. Semoga dapat buka wawasan saudara-saudari semua. Kemudian terkait dengan materi ini dan Tridharma perguruan tinggi. Untuk ketika dan Tridharma perguruan tinggi nanti ada sekitar 20 soal. Untuk passing grade-nya untuk CSN dosen 30 poin. 30 poin nanti berarti saudara-saudari harus benar soal dari dia. Yang pertama terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Nah, 3 hal ini nanti yang akan keluar, yang akan kita bedah soalnya. Kemudian untuk dimensi psikologi nanti ada sekitar 30 soal ya, yang mesti saudara-saudari
selesaikan seperti itu dalam waktu kurang lebih nanti sekian ratus menit lah. Untuk waktunya kurang lebih hampir 2 jam kalau tidak salah ya. Oke. Jadi penuh ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan senantiasa menjagamu, sementara harta kamulah yang akan senantiasa menjaganya. Ilmu itu merupakan hakim yang memutuskan berbagai perkara, sedangkan harta itu yang menghakimi. Setelah tiada para pemilik ilmu, setelah tiada pemilik harta dan bersisalah para pemilik ilmu, walaupun diri mereka itu udah tiada, namun pribadi mereka akan selalu ada semuanya dalam hati manusia. Kutip dari Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Demikian untuk materinya ya, yang saya akan mengulas lagi terkait dengan etika dan tridharma ya. Etika dan tridharma. Karena ini materi yang menjadi fokus kita untuk hari ini. Jadi etika dan tridharma itu adalah pengetahuan dasar dan wawasan terkait dengan etika, pendidikan, pelajaran, penelitian, dan pengabdian. Kemudian nanti untuk dimensi psikologi itu berkaitan dengan aspek integritas ya. Kemudian ada keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, kompetensi sosial, dan penggerak perubahan. Untuk materi pokoknya nanti terkait dengan etika ini ialah pengetahuan dasar terkait dengan wawasan etika, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kemudian selain itu juga nanti teman-teman harus benar-benar menguasai terkait dengan materinya, kemudian terkait dengan pemahaman konsep ya. Etika tridharma ini adalah materi terkait dengan 3 kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Jadi seluruh sivitas akademika nanti mesti menjawab terhadap tridharma perguruan tinggi. Kemudian materi berikutnya terkait dengan dimensi psikologi. Ini adalah materi yang mengukur tipe kepribadian atau karakteristik peserta ASN dosen ya dalam konteks ini yang mendukung kinerjanya atau performance-nya secara optimal ya. Nah, untuk soal-soal dalam tes dimensi psikologi ini mirip seperti TPA, TIU, dan TKP ya, mirip. Oke. Oke, kita masuk saja ya ke bedah soal. Kita akan bedah soal untuk yang pertama etika dan tridharma perguruan tinggi. Oke. Nah, ini materinya yakni buku super drilling ya. Seleksi CASN dosen baik itu untuk CPNS, calon pegawai negeri sipil ataupun CP3K. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi konteks latihan soal dari soal hubungan sidang atau teknis ini itu basisnya adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skill ya. Jadi untuk mendapat 30 poin atau benar 6 soal itu cukup sulit ya karena sudah masuk dalam kategori HOTS. Khususnya nanti di bahasa Inggris ya. Oke, etika dan tridharma ini kalau saya pilih yang tersulit kedua. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua etika dan tridharma, kemudian penalaran dan pemecahannya juga lumayan sulit ya karena nanti terkait dengan analogi, perhitungan-perhitungan, pemecahan masalah dan sebagainya. Kemudian dimensi psikologi ini yang lebih mudah daripada 3 sub yang akan diujikan sebelumnya ya. Oke. Tim penyusunnya yakni dari tim Tridharma di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk daftar isi terkait dengan soal-soal etika dan tridharma
perguruan tinggi. Kemudian kita setelah membedah soal etika, maka kita akan lanjut membedah soal paket dimensi psikologi, ya, jadi paket 1 dan 4 ya, seperti itu. Oke, saya akan memaparkan terkait materinya. Paket etika dan pidana, yakni untuk jabatan fungsional dosen, terdiri dari asisten ahli, lektor kepala, dan profesor. Lektor kategori associate profesor, asisten profesor. Lektor kepala masuk kategori associate profesor dan profesor, ya. Some people talk in their sleep, lectures talk while the other people sleep, ya, dari James, ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada paket 1. Nanti kita akan membedah 20 soal. Untuk soal yang pertama, dosen harus membuat inovasi dalam pengembangan pembelajaran. Kalau masih ada pesan, supaya kegiatan pembelajaran terasa menyenangkan. Nah, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berbasis information technology atau IT, ya. Berikut yang termasuk dalam tujuan dari pembelajaran berbasis IT, kecuali A. Pembelajaran berpusat pada dosen. Kemudian B. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan IT. Kemudian C. Membangkitkan minat belajar mahasiswa. D. Pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir E. Kan rasa ingin tahu mahasiswa. Oke, silakan. Untuk para peserta bisa tulis di kolom chat, ya, untuk jawabannya. Nanti kita bedah. Oke, silakan. Banyak yang jawab A ini, Kak Syahrial. Oh, ya. Banyak yang jawab A, ya. Nah, kemudian ada juga yang C, ya. Oke. Kemudian ada yang jawab semua tadi. Nanti jawabnya satu saja, yang banyak-banyak. Oke, mostly A, ya. Oke, kita bahas. Ya, baiklah. Untuk soal nomor 1, jawabannya itu memang A, ya. Karena pernyataan yang benar dalam konteks tujuan pembelajaran yang berbasis information technology atau IT adalah bahwa pembelajaran tersebut tidak seharusnya berpusat kepada dosen, ya. Pembelajaran berbasis IT lebih cenderung memberikan fokus pada peran aktif mahasiswa dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 2. Dosen yang kinerjanya baik ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, pencapaian indikator akademik yang baik, kemudian hasil penelitian yang unggul, kemudian dan pengabdian masyarakat yang tepat sasaran. Kinerja dosen ini akan menentukan kualitas dari suatu kampus, terutama dengan adanya diseminasi hasil penelitian. Berikut ini adalah beberapa tujuan diseminasi penelitian. Yang pertama, menghasilkan pendanaan atau funding tambahan untuk perguruan tinggi. Yang kedua, menarik lebih banyak mahasiswa untuk mendaftar di perguruan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan industri dan lembaga lain. Yang keempat, meningkatkan reputasi perguruan tinggi. Yang kelima, nama kampus jadi semakin terkenal. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu dan pengetahuan. Manakah yang termasuk dalam tujuan diseminasi penelitian bagi perguruan tinggi? Oke, silakan bisa dijawab
para peserta semua. Oke, nanti e-booknya bisa dibagi ya, bisa di-share nanti oleh panitia. Oke, ada yang jawab C, kemudian ada yang jawab D ya. Yang jawab A atau B atau E belum ada ya. Oke, rata-rata sepertinya D yang jawab. 1, 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke, rata-rata jawab D. Oke. Oke, kita bahas ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tujuan untuk diseminasi yang pertama menghasilkan pendanaan tambahan, kemudian menarik lebih siswa, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan reputasi, kemudian nama kampus jadi terkenal, dan pengembangan ilmu dan pengetahuan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, meningkatkan reputasi perguruan tinggi. Jadi, penyebar luasan hasil penelitian yang memiliki kualitas, perguruan tinggi dapat membangun reputasi baik di dunia akademis. Ya. Kemudian, turunannya juga bisa menarik mahasiswa baru. Ya. Menarik lebih banyak mahasiswa. Jadi, diseminasi dari penelitian yang efektif dapat menarik minat atau interest calon mahasiswa atau camaba ya, calon mahasiswa baru untuk join atau bergabung dengan perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan industri atau lembaga lain. Pengetahuan dan temuan penelitian menjadikan daya tarik untuk bekerja sama dengan industri dan lembaga lain, serta meningkatkan hubungan atau relasi perguruan tinggi dengan sektor luar. Kemudian yang keempat, meningkatkan reputasi ya, reputasi perguruan tinggi, kemudian juga menghasilkan pendanaan tambahan ya, yakni hasil penelitian yang dikenal dapat membuka pintu untuk mendapatkan pendanaan tambahan melalui berbagai sumber seperti proyek penelitian eksternal, hibah, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, diseminasi juga membantu membebaskan pengetahuan baru atau new knowledge dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Diseminasi penelitian dapat memainkan peranan kunci dan mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan pengaruh sebuah perguruan tinggi serta pengakuan akademik terkait dengan competitive advantage atau keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif dalam lingkungan perguruan tinggi. Jadi jawaban yang benar adalah E ya. Kemudian lanjut kepada soal yang ketiga. Dita merupakan dosen muda yang baru mengajar 1 tahun. Ia diamanahi dosen senior untuk melanjutkan perwalian mahasiswa D3 perikanan karena dosen senior tersebut 3 bulan lagi akan pensiun ya. Jadi pensiunnya dosen, kalau kita dengan pendidikan strata 2 atau strata 3 atau spesialis maupun subspesialis ya kalau dikatakan, itu adalah 65 tahun pensiunnya, usia 65 tahun. Sementara kalau kita guru besar, baik guru besar 850 atau 1050, maka waktu pensiun kita akan lebih panjang 5 tahun. Jadi masa pensiun kita adalah usia 70 tahun. Kita diharapkan dapat membimbing mahasiswa tersebut dengan baik. Salah satunya adalah memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimaksud yaitu A. Menguasai konsep umum, pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan operasional yang lengkap. Kemudian yang B. Menguasai konsep teoritis pada bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Kemudian
menguasai konsep teoritis, keterampilan tertentu secara umum dan khusus, dan yang terakhir menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oke, silakan dapat dijawab saudara-saudari semua. Ada yang jawab D, ada yang jawab C ini kayaknya, Kak. Iya. Nah, variatif ya. Oke, ada yang C, kemudian E ya, kemudian ada juga yang D. Tapi sepertinya lebih banyak C ya. Oke, ada juga yang D. D juga lumayan banyak, jadi yang jawab D. Oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Jadi tingkat kedalaman dan keluasan dari materi pembelajaran menurut pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi sebagai berikut ya. Yang pertama, lulusan program 1 paling sedikit menguasai konsep hukum, pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan atau skills operasional yang lengkap. Kemudian yang kedua, lulusan program Diploma 2 atau D2 paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. Kemudian, lulusan program Diploma 3 itu sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum ya. Kemudian untuk lulusan program profesi, maaf, Diploma 4 dulu ya, baru profesi, Diploma 4 dan sarjana itu paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam. Jadi bagi teman-teman yang menjawab D itu adalah untuk Diploma 4 atau S1 ya. Untuk D3 itu adalah C jawaban. Kemudian lulusan magister terapan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi pada bidang pengetahuan tertentu. Sementara untuk program doktor terapan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan tentang bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Dharma merupakan salah seorang dosen di Yogyakarta yang akan melakukan riset atau penelitian tentang minat mahasiswa berbelanja di Mirota Swalayan, salah satu toko serba ada yang terdapat di Yogyakarta. Oleh karena itu, Dharma melakukan pengambilan sampel dengan cara bertanya kepada mahasiswa yang berkunjung ke Mirota dan menanyakan tentang minat mereka dalam berbelanja. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan Dharma adalah A. Accidental sampling, B. Snowball sampling, C. Purposive sampling, D. Quota sampling, terakhir E. Saturation sampling. Silakan dapat jawab. Kebanyakan banyak jawab C ini, Kak Syahrial. Ada yang B juga. Oke, ada yang B ya, ada yang C, oke, kemudian ada juga yang A ya. Kemudian ada yang B. Oke, sepertinya lengkap ya, A, B, C. Oke. Sepertinya paling banyak C dan A yang paling banyak. C, Paling banyak sepertinya A, ya. C. C ya, paling banyak ya.
Oke, kita bahas. Jadi jawabannya adalah betul. A. Mengapa accidental sampling? Karena accidental sampling atau juga dikenal dengan convenience sampling itu terjadi ketika individu yang menjadi sampel itu dipilih berdasarkan kenyamanan atau berdasarkan ketersediaan mereka. Hal ini atau metode ini bukan metode yang terencana, ya, bukan metode yang terencana atau secara statistik, tetapi lebih didasarkan pada kepraktisan dalam mengumpulkan data dari individu yang sudah diakses. Jadi karena kemudahan mengakses, jadi dipilihlah accidental sampling atau convenience sampling. Sementara yang kedua, yang B, snowball sampling itu adalah teknik pemilihan sampel yang melibatkan pemilihan awal dari sekelompok individu dan kemudian melalui mereka, individu-individu tersebut, kemudian dilakukan identifikasi dan memilih peserta tambahan. Jadi metode ini sering digunakan dalam situasi di mana populasi target sulit untuk dijangkau atau memiliki karakteristik tertentu yang sulit ditemukan. Kemudian yang C, purposive sampling itu melibatkan pemilihan peserta berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan penelitian atau dengan riset yang akan dilakukan. Peneliti sengaja memilih individu atau kelompok yang memiliki ciri yang diinginkan untuk memahami secara lebih dalam, ya, aspek tertentu dari fenomena yang akan diteliti. Sementara yang D, quota sampling ini melibatkan pembagian populasi yang menjadi kelompok subpopulasi atau kuota berdasarkan pada karakteristik tertentu, ya, seperti usia, kemudian jenis kelamin, ya, kemudian pendidikan. Kemudian sampel diambil dari setiap kelompok dengan memastikan bahwa kuota dari masing-masing kategori itu terpenuhi. Tujuannya adalah untuk memastikan representasi yang setidaknya sebanding dengan distribusi karakteristik dalam populasi. Kemudian yang terakhir terkait dengan saturation sampling. Jadi saturation sampling atau metode kejenuhan, ya, jadi saturasi itu jenuh, ya, jenuhan. Terjadi ketika peneliti terus mengumumkan data sampai tidak ada lagi informasi yang muncul hingga pencapaian kejenuhan informasi. Hal ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, ya, contohnya dalam cara seperti itu, di mana tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena itu. Jadi kalau kita berbicara terkait metode atau metodologi penelitian atau metode penelitian dalam field of science, roda ilmu pengetahuan, ada dua metode yang kita kenal, metode kuali dan kuanti, ya. Kualitatif ini tujuannya adalah memproduce teori, metode, dan sebagainya. Sementara kuantitatif ini secara sederhana untuk testing teori, menguji teori, testing metode, menguji metode, dan sebagainya. Jadi dalam roda ilmu pengetahuan, kuanti dan kuali ini saling berkaitan. Kemudian juga ada mixed method, yakni metode campuran, metode kuanti, kemudian kuali, atau sebaliknya kuali ke kuanti, ya. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 3. Seorang dosen berikan ujian statistika kepada mahasiswa semester 3. Setelah menerima hasil ujian, seorang mahasiswa itu merasa frustasi karena mendapat nilai yang rendah. Oleh karena itu, dosen mengadakan pertemuan individu dengan mahasiswa dan mendengarkan kekhawatiran mahasiswanya. Selanjutnya, dosen juga memberikan dorongan agar mahasiswa tidak merasa putus asa. Hasilnya ditemukan bahwa ternyata akar kesalahannya atau kusutnya dan mencari metode belajar yang lebih efektif. Kemudian prinsip penilaian pembelajaran yang digunakan oleh dosen tersebut adalah A.
otentik, B, edukatif, C, akuntabel, D, transparan, dan yang terakhir E, objektif. Ya. Silakan dapat dijawab. Rata-rata jawab B ya. Edukatif. Ada juga yang E. Oke, ada juga yang E. Ada juga yang D. D, sangat variatif jawabannya. Banyak yang jawab antara B sama D. Iya, B sama D ya. Edukatif atau transparan ya. Oke. Oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Edukatif. Mengapa edukatif? Jadi dosen menggunakan prinsip penilaian edukatif. Hal ini terlihat dari tindakan dosen tersebut yang memberikan suatu info, suatu dorongan kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah ya. Prinsip penilaian edukatif bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki suatu planning atau suatu perencanaan dan cara belajar mahasiswa serta meraih CPL ya, capaian pembelajaran yang diinginkan. Adanya suatu meeting atau pertemuan antara dosen dan mahasiswa buat dosen juga memahami apa sih akar permasalahannya. Jadi mahasiswa itu mendapat nilai rendah dan bersama-sama untuk mencari suatu metode atau suatu cara ya untuk mencari metode belajar yang efektif. Jadi prinsip ini titik tekannya adalah pada aspek development, ya, aspek pengembangan dan aspek learning, pembelajaran yang lebih baik ya, bagi mahasiswa. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kemampuan peneliti lain untuk mereproduksi hasil penelitian menggunakan metode dan data yang sama atau yang setara sering dilakukan untuk menghasilkan temuan yang sebanding. Hal itu disebut dengan A, keandalan atau reliability, B, replikasi atau replication, C, kredibilitas atau credibility, D, objektivitas atau objectivity, dan yang terakhir E, dependabilitas. Ya, silahkan dapat dijawab. A, B, C, D, atau E. Ya. Ada yang jawab A ya, ada yang jawab B, dan seterusnya. Tapi lebih banyak yang jawab antara A sama B. Iya, betul. Memang lebih cenderung ke jawaban tersebut ya. Oke. Oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya memang yang betul adalah B. Mengapa B? Karena replikasi ini adalah proses pengulangan perlakuan yang sama dalam suatu eksperimen atau percobaan dengan kondisi eksperimen yang serupa ataupun yang setara. Replikasi dilakukan untuk mengevaluasi reliability, mengevaluasi keandalan, dan mengevaluasi keabsahan hasil riset dengan memanfaatkan bahwa temuan yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat direproduksi oleh peneliti lain. Ya. Dengan melakukan replikasi, maka peneliti dapat menguji sejauh mana hasil penelitian yang dapat diterapkan secara lebih umum atau apakah temuan tersebut spesifik hanya untuk situasi tertentu. Jadi replikasi mendukung validitas dan keandalan suatu penelitian. Jadi jawabannya adalah B. Oke, dari 6 soal yang sudah kita bahas, silakan siapa yang benar semua. Kalau sudah benar semua, maka nilainya 30, sudah aman ya 6 soal. Silakan bisa dicek dari 6 soal sudah benar berapa. Para peserta ya, ada yang baru benar 3 ya.
kemudian benar 4, ya. Amannya 6, ya, amannya 6. Karena kalau nilainya benar 5 itu hanya 25, belum memenuhi passing grade. Ya, nilai ambang batasnya untuk etika dan Tridharma ini adalah 30, ya, harus benar 6 soal. 6 kali 5 30. Jadi setiap satu soal ini 5 poin nilainya. Oke, cukup bagus ya, sudah ada 3, 4, dan bahkan 5 ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 7, instrumen penelitian yang baik harus dirancang dengan hati-hati. Hal itu untuk memastikan data yang dikumpulkan itu valid dan relevan dengan pertanyaan penelitian atau research question. Pemilihan jenis instrumen penelitian yang tepat tergantung pada beberapa faktor berikut ya. Yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua jenis data yang dikumpulkan, yang ketiga karakteristik responden atau subjek penelitian, yang keempat kepastian waktu dan anggaran, yang kelima kevalitan dan keandalan. Jadi faktor-faktor di atas yang benar yang mana seperti itu? Silakan dapat dijawab. A, B, C, D, atau E ya. Oke. Ada yang jawab E ya. Ada yang jawab B. Kemudian Banyak yang jawab E dan D. Iya, D sama E ya, Mbak. Banyak ya. Antara dua itu ya. Tapi mostly E ya. Oke, kita bahas ya. Jadi benar, jawabannya adalah E. Tujuan penelitian, jenis data, karakteristik, kepastian waktu dan anggaran, dan kevalitan jalan. Jadi faktor-faktor itulah kita bahas satu persatu. Untuk tujuan penelitian, instrumen itu harus sesuai dengan tujuan penelitian untuk memastikan data yang dikumpulkan itu relevan. Kemudian yang kedua, jenis data yang ingin dikumpulkan. Jadi berbagai jenis instrumen yang cocok ya atau yang fit untuk mengumpulkan data kualitatif ataupun data kuantitatif. Dan pemilihan data tersebut juga harus disesuaikan dengan jenis atau tipe data yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, karakteristik responden atau subjek penelitian. Jadi instrumen juga harus dapat diakses dan dimengerti oleh responden sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian kepastian waktu dan anggaran. Oke, saya perbesar ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah terlihat dengan jelas? Oke. Kemudian kita lanjutkan kepastian waktu dan anggaran. Yakni pemilihan instrumen juga harus memperhitungkan batasan waktunya atau tenggat waktu dan anggaran penelitian. Kemudian kevalitan dan keandalan. Nah, untuk kevalitan dan keandalan, instrumen harus diuji secara cermat untuk memastikan kevalitan, yakni ukuran instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, dan keandalan konsistensi hasil yang diperoleh dari instrumen. Kemudian dalam konteks riset atau penelitian yang lebih luas, yang mempertimbangkan faktor-faktor yang unik atau khusus yang terkait dengan environment, terkait dengan lingkungan, atau terkait dengan situasi serta kondisi peneliti, serta situasi serta kondisi penelitian, itu juga sangat penting. Faktor kontekstual ini juga dapat mempengaruhi pemilihan instrumen secara signifikan ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 8. Kemampuan yang diperoleh melalui suatu internalisasi pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitudes, kemudian keterampilan atau skills, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja sering disebut sebagai A,
capaian pembelajaran atau CPL. B. Capaian pembelajaran mata kuliah. C. Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDT. E. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. E. Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Silahkan dapat dijawab. Untuk KKNI ya, saya ingin mengulas. Untuk strata 1 itu masuk dalam kategori KKNI level 6, profesi level 7, magister atau spesialis level 8, doktor ataupun subspesialis itu level 9. Itu dalam KKNI. Oke, silahkan dapat dijawab ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Yang sepertinya B ya, banyak yang B. Oke, kita bahas. Jawaban yang benar untuk soal 8 adalah A, capaian pembelajaran. Mengapa capaian pembelajaran? Karena capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, internalisasi sikap, internalisasi keterampilan, internalisasi kompetensi, dan akumulasi dari pengalaman kerja. Itulah yang disebut dengan capaian pembelajaran atau CPL. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik disebut dengan A. Prinsip pemahaman. B. Prinsip elaborasi. C. Prinsip koneksi. D. Prinsip refleksi. Dan E. Prinsip interaktif. Ya, silakan dijawab. Sepertinya sudah satu suara ini. Jawabannya D. Iya, banyak D ya. Oke. Prinsip refleksi ya, banyak yang menjawab prinsip refleksi. Oke, ada juga yang menjawab B, prinsip elaborasi atau kerjasama. Ada juga yang jawab C ya. Oke, kita bahas ya. Jadi jawaban yang betul adalah prinsip koneksi atau C. Mengapa? Karena dalam prinsip koneksi terdapat prinsip pembelajaran yang merefer atau merujuk pada approaching pendekatan yang menekankan pada pentingnya untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Prinsip ini menyoroti bahwa pembelajaran yang efektif itu ketika materi baru dihubungkan dengan apa yang sudah diketahui atau dialami oleh pembelajar sebelumnya. Saat peserta didik dapat mengaitkan materi baru dengan kerangka pengetahuan yang sudah ada, maka mereka cenderung dapat mengingat dan memahami informasi tersebut dengan lebih baik. Untuk prinsip koneksi dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks pembelajaran, baik dalam pengajaran formal di kelas, pelatihan di tempat kerja, ataupun dalam situasi pembelajaran sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Penilaian melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes desain secara teknis dapat dilaksanakan secara direct atau langsung maupun indirect tidak langsung. Nah, secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka atau di luar jaringan saat penilaiannya bertemu secara offline. Misalnya saat seminar, saat ujian skripsi, saat ujian tesis, ataupun saat ujian disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalkan menggunakan lembar-lembar soal ujian, maka teknik penilaian tersebut masuk dalam A. Penilaian karena sikap, B. Penilaian karena tampilan, C.
C. Penilaian ranah motorik, D. Penilaian ranah fisik, dan terakhir E. Penilaian ranah pengetahuan. Silahkan dapat dijawab. Oke, ada yang jawab C, D, E, dan seterusnya. Tapi banyak E ya sepertinya ya. Oke. Oke, kita bahas ya. Jadi memang betul jawabannya adalah E, yakni penilaian ranah pengetahuan. Mengapa? Karena penilaian melalui berbagai bentuk tes tulis maupun tes lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ke dalam penilaian ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan itu mencakup aspek kognitif di mana mahasiswa dinilai berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengetahuannya, serta konsep yang telah diperoleh dari berbagai bidang studi. Jadi kesimpulannya, teknik penilaian ini membantu mengukur pemahaman dan penguasaan materi akademis oleh mahasiswa. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, dari 10 soal ini siapa saja yang sudah benar 6? Kalau sudah benar 6, maka sudah aman. Lulus passing grade ya, 30 poinnya. Silahkan juga tuliskan ya kampus atau univ yang dituju. Sudah benar berapa saja soalnya, tuliskan di kolom chat univ mana yang dituju. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini ada Mbak Ana ya, UNEJ dari Universitas Negeri Jember ya. Sudah 5 soal dan sudah 6 ya, Uncan Universitas Cendana sudah aman, PIT. Kemudian Pak Kurnia Universitas Negeri Malang sudah aman juga. Maaf, Universitas Negeri Makassar UNM 7 soal. Kemudian ada IAIN Palopo 8 soal, nilainya 40 udah aman, 35 benar 7 ya. 40 benar 8, ini juga sudah aman. Oke. Kita lanjutkan. Penelitian dapat berperan sebagai model pengajaran yang penting sekaligus metode pembelajaran yang mendorong interaksi yang aktif antara dosen dan mahasiswa melalui aktivitas riset. Mahasiswa juga dapat berperan aktif dalam melakukan pembelajaran melalui berbagai metode pembelajaran, di antaranya A. Conventional learning dan discovery learning, B. Project-based learning atau PBL dan conventional learning. Kemudian C. Problem-based learning dan conventional learning. Kemudian yang D adalah project-based learning dan discovery learning. Dan yang terakhir E. Conventional learning dan teacher-centered learning. Silakan dapat dipilih jawaban. Oke, sepertinya sudah banyak satu suara ya, yang D, project-based learning atau PBL dan discovery learning. Oke, kita bahas. Jadi memang betul jawabannya adalah D. Mengapa? Karena melalui aktivitas riset atau penelitian, mahasiswa itu dapat berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode. Termasuk di dalamnya adalah discovery learning, problem-based learning atau PBL atau project-based learning. Dalam konteks ini, pilihan jawaban yang benar adalah PBL dan discovery learning. Kedua metode tersebut yakni masuk dalam kategori metode pembelajaran yang mendorong keterlibatan mahasiswa dan memberikan pengalaman praktis melalui proyek ataupun eksplorasi yang mandiri. Jadi betul jawabannya adalah D, PBL dan discovery learning. Kemudian soal nomor 12 kita lanjutkan.
Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan Mohon maaf Pak Sahril, suaranya tidak muncul Bapak. Halo, cek cek. Kak Syahrial, apa didengar? Halo, iya, mohon maaf nih hilang kayaknya suara beliau. Kak Agung bisa dicek apa kekental ya? Oke, banyak yang menjawab ya. Oke, kita bahas ya. Ada yang D, kemudian ada juga yang E. Jadi memang betul jawabannya adalah E. Mengapa? Pengabdian kepada masyarakat. Karena program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan suatu kesempatan kepada dosen di perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam menghasilkan penelitian yang dapat menjadi suatu solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat. Jadi dari hasil penelitian dapat kita hilirisasi melalui kegiatan pengmas atau pengabdian kepada masyarakat atau PKM, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat itu sangat penting untuk membangun kemajuan bangsa, mendukung pengembangan masyarakat, mempelajari keterampilan hidup atau life skills, dan mengapresiasi pengetahuan lokal. Universitas juga perlu mentransfer pengetahuan atau transfer knowledge, pengetahuan ilmiah kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Khususnya pengetahuan di bidang-bidang penting seperti kesehatan atau health, pendidikan atau education, pembangunan ekonomi, dan berbagai aplikasi teknologi. Topik-topik yang sedang berkembang pesat saat ini seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian teknologi keuangan atau fintech ya, financial technology, dan juga dapat menjadi fokus dalam upaya transfer pengetahuan. Dengan demikian, pengabdian pada masyarakat menjadi salah satu mekanisme yang penting untuk menjembatani kesenjangan atau gap antara dunia akademis dan kebutuhan yang nyata. Kemudian kita lanjutkan soal 3. Penelitian dasar diharapkan untuk meningkatkan kapasitas peneliti serta membangun rekam jejak yang mengarah pada budaya riset yang unggul. Maka luaran penelitian dasar menjadi daya ungkit menuju skema penelitian terapan serta memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Berikut merupakan luaran wajib penelitian. Satu artikel di jurnal nasional dan indeks. 2, satu artikel di jurnal akreditasi SINTA, Science and Technology Index ya, SINTA. Baik SINTA 1 ataupun SINTA 2, ini top tier ya. Kemudian satu buku hasil penelitian yang ber-ISBN, International Standard Book Number. Kemudian yang keempat, luaran wajib dapat berupa paten sederhana, misal perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit yang terpadu atau DTLST ya, policy
policy brief, ya, dan seterusnya. Keluar wajib per tahun ya pada penelitian fundamental terdapat pada nomor, ya silakan dapat jawab. Ada yang jawab A, kemudian sepertinya banyak saya 1 dan 2. Iya, betul ini. Satu suara kayaknya A jawabannya. Iya, satu suara ya, Mbak. Oke, kita bahas ya. Jadi jawaban yang betul adalah E. Ya, betul, Mbak Aliza. E, 1, 2, 3, 4. Mengapa? Karena luaran wajib per tahun pada penelitian fundamental atau penelitian dasar ya. Yang pertama, satu artikel jurnal internasional terindeks pada basis data internasional yang bereputasi, atau satu artikel jurnal yang terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2, satu buku hasil penelitian ber-SBN dan luaran wajib pada tahun terakhir, baik berupa paten, yakni HI ya, hak kekayaan intelektual, terusnya. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11, strategi pelaksanaan standar proses penelitian. Salah satunya melibatkan tim reviewer dalam melakukan kegiatan penelitian. Mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar penelitian. Mengapa harus melibatkan tim reviewer dalam kegiatan penilaian penelitian? Ya, silakan dijawab. Untuk opsinya ada A sampai E. Ya. Yang pertama, A, keterlibatan reviewer untuk memastikan penilaian. B, memberikan perspektif yang objektif. C, feedback atau umpan balik. D, tim reviewer dapat menghambat. Dan terakhir, E, input dan umpan balik dari tim reviewer menjadikan penelitian dengan kualitas yang lebih rendah. Oke, ada yang jawab A atau B ya. Oke. Ya, kita bahas ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya, betul B. Mengapa B? Karena tim reviewer dapat memberikan perspektif atau sudut pandang atau point of view yang objektif dan independen atau bebas terhadap kualitas dan metodologi penelitian atau metopen. Hal ini dapat membantu memerangi atau meminimais ya bias atau bias dan menghasilkan riset, memastikan asesmen atau penilaian yang adil atau justice. Keterlibatan para reviewer juga memastikan bahwa penilaian mencakup semua aspek penelitian, memenuhi standar keilmuan yang berlaku, dan memberikan feedback atau umpan balik yang konstruktif kepada peneliti untuk meningkatkan kualitas riset mereka. Dengan demikian, dengan melibatkan tim reviewer, itu menjadi sangat penting dalam strategi pelaksanaan standar proses penelitian. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 15. Reviewer penelitian, pengabdian pada masyarakat, Ditjen Dikti-Ristek, melalui Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian pada Masyarakat atau DRTPM biasanya diseleksi dan ditetapkan oleh DRTPM. Salah satu syarat atau requirement jadi reviewer peneliti DRTPM yaitu kecuali ya A, pendidikan minimal magister, B, SINTA skornya overall lebih dari 400 untuk bidang saintek dan lebih dari 200 untuk bidang sosum dan seni. C, SINTA skor 3 years-nya lebih dari 100. D, beli rumput ilmu yang sesuai dengan kepakaran. Dan yang terakhir, E, pengalaman dalam bidang penelitian. Sedikitnya 2 kali ya sebagai ketua dan yang nasional.
Ya, silakan dapat dijawab 15. Oke, B, C, ya. Oke, kita bahas ya. Terima kasih pada seluruh peserta yang telah aktif. Jawaban yang benar adalah A. Mengapa A? Karena salah satu syarat menjadi reviewer penelitian DRTPM atau Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat berpendidikan doktor ya atau S3, strata 3. Nah, sedangkan jawaban 12 berpendidikan minimal magister. Kemudian Sinta skor overall dari 100, kemudian tiersnya lebih dari 100, kemudian pengalamannya. Jadi B sampai E sudah benar, kecuali A ya, pendidikan minimal magister. Jadi untuk jadi reviewer di DRTM untuk pendidikannya adalah doktor. Kemudian kita lanjut 16. Setiap reviewer penelitian dan pengabdian pada masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati kode etik reviewer penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Berikut merupakan kode etik reviewer antara lain kecuali ya, A. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab. B. Dapat menjaga kerahasiaan. C. Bebas dari konflik kepentingan atau konflik of interest. D. Tidak mereview proposal pada skema yang sama. E. Proposal yang berasal dari home base perguruan tinggi asal. Ya, silakan dijawab. Kecuali ya, kecuali. Banyak yang E ya, review proposal yang berasal dari home base atau perguruan tinggi asal reviewer. Oke, untuk 15 tadi jawabannya adalah A. Berpendidikan minimal magister. Jawaban yang benar adalah doktor ya, pendidikan doktor. Oke, jawabannya yang betul adalah E ya. Karena kode etik reviewer wajib ditaati oleh reviewer penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Antara lain yang pertama memahami ruang lingkup, dapat menjaga kerahasiaan, bebas dari konflik, tidak review proposal pada skema, memahami ruang lingkup, dapat menjaga kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan, tidak menerima pemberian apapun ketika mereview, dan yang terakhir tidak mereview proposal yang berasal dari home base. Kalau jawaban A ini kan mereview ya, jawabannya tidak mereview. Jadi yang kecuali ini ya. Kita lanjut nomor 17. Mengapa profesi sebagai dosen itu perlu aturan mengatur kegiatan mereka selama bertugas? A. Karena dosen terikat dan terbelenggu. B. Menciptakan pekerjaan dalam tugas dosen. Sebagai kreativitas. Kemudian D. Agar dapat menjaga kedisiplinan. Dan E. Meningkatkan kebebasan mental dosen. Oke, jawabannya banyak D ya menjawab. Oke. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk jawaban nomor 17 adalah B ya. Aturan atau kode etik dosen diperlukan untuk menjaga kedisiplinan dosen dalam menjalankan tugasnya. Untuk membuat aturan tersebut yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan parameter yang jelas mengenai behavior atau perilaku, responsibility atau tanggung jawab, dan standar profesional yang diharapkan dari seorang dosen. Nah, dengan demikian
Aturan tersebut tidak bertujuan untuk mengikat dan membelenggu dosen, melainkan untuk menciptakan lingkungan akademis yang teratur, profesional, dan berdaya guna. Jadi kedisiplinan yang terjaga dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan atau kualitas pendidikan dan kualitas pengajaran di perguruan tinggi. Ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Dan dapat menjaga kedisiplinan dosen dalam melaksanakan tugas. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh program studi diploma 3 bahasa Mandarin jurusan Bahasa dan Sastra Asia Timur, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumber Makmur. Oke, kegiatan berupa kegiatan pelatihan bahasa Mandarin untuk pariwisata, Mandarin for Tourism. Kegiatan ini berisi pelatihan terkait dengan bahasa asing atau Mandarin dan kepariwisataan desa wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Tujuan kegiatan yang tepat untuk pengabdian kepada masyarakat yaitu A. Supaya warga lokal mencintai bahasa Mandarin. Yang B. Turis asing berwisata ke desa Cikakak. Kemudian C. Meningkatkan perekonomian warga desa Cikakak. D. Terpenuhinya tugas pengabdian dosen Sumber Makmur. Dan yang E. Mencetak kualitas sumber daya manusia pariwisata yang kualitas dan mampu berbahasa Mandarin. Silahkan dapat dijawab. Ada yang jawab D ya, kemudian E, ada juga yang C ya. Oke. C, D, E ya, sepertinya mengarah ke jawaban-jawaban tersebut. Oke, kita bahas jawabannya adalah E. Mengapa E? Jadi, dari hasil angket dan observasi dari tim pelaksana sebagai mitra menunjukkan bahwa kegiatan Mandarin for Tourism ini memberikan new knowledge, pengetahuan baru bagi para pelaku wisata di desa Cikakak, terutama terkait dengan pemanduan menggunakan bahasa Mandarin. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian dosen Universitas Subur Makmur bukan hanya untuk mencetak kualitas SDM pariwisata yang mampu berbahasa Mandarin, tapi juga untuk menciptakan dampak positif bagi warga lokal, mendorong kunjungan turis asing, jadi kemudian meningkatkan perekonomian warga, dan seterusnya. Nah, kalau opsi A itu melalui peningkatan keterampilan, maka bahasa Mandarin di kalangan warga lokal diharapkan akan tercipta rasa cinta terhadap bahasa Mandarin. Kemudian mendorong kunjungan turis ya opsi B, dengan adanya pemandu wisata maka mampu untuk berbahasa Mandarin ya. Kemudian opsi C, dengan meningkatkan kunjungan wisata diharapkan berdampak positif pada perekonomian warga. Jadi jawaban yang E itu mencakup beberapa aspek dari tujuan kegiatan ya. Opsi B dan C itu dampak selanjutnya ya, dampak selanjutnya setelah kemampuan bahasa asing itu dikuasai ya. Kemudian kita lanjut ke dua soal terakhir untuk etika dan pidana. Mohon maaf, Kak Syahrial, untuk waktu materinya 20 menit lagi, nggih. Oh, ini. Oke, untuk pemberdayaan yang bertujuan pada setiap tahunnya menghasilkan minimal 5 orang mahasiswa menjadi wirausaha mandiri atau tenant of wealth, memiliki 3 kriteria, yakni memiliki produk atau jasa yang dijual, catat dengan tertib pada keuangan berupa cash flow, dan memiliki metode strategi pemasaran. Nah, kriteria di atas termasuk dalam jenis pemberdayaan: A. Pasar pengembangan usaha, B. Pemberdayaan kewirausahaan, C.
C. Pemberdayaan putra, D. Pemberdayaan pembinaan, dan yang terakhir E. Pemberdayaan wilayah. Kan dapat dijawab. Oke, ada yang jawab B, kemudian ada yang jawab C ya, dan seterusnya. Tapi untuk jawaban sepertinya lebih ke B ya. Oke, memang benar jawabannya adalah B. Pemberdayaan kewirausahaan berbasis mahasiswa. Mengapa? Karena sasaran pemberdayaan kewirausahaan berbasis mahasiswa atau KBM yang pertama, mahasiswa sejumlah minimal 20 orang setiap tahun dengan minat atau interest untuk meningkatkan kemampuan wirausaha dan mendirikan unit usaha yang spesifik sesuai dengan minat dan bidang ilmu dari mahasiswa dan timnya. Setiap tahun minimal menghasilkan 5 orang mahasiswa yang menjadi wirausaha mandiri atau tenang ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal terakhir, ketika pemberdayaan berbasis wilayah atau PBW bertujuan menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat, perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemkab, pemerintah kabupaten atau Pemkot, pemerintah kota, seperti yang tertuang dalam RPJMD dan potensi masyarakat dalam dan menentukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat secara langsung ya, dan itu di kenyamanan hidup masyarakat. Persyaratan pengusul PBW atau pemberdayaan berbasis wilayah yaitu kecuali A. Memiliki JAVO minimal A, B. Memiliki JAVO minimal lektor, C. Memiliki sintas skor overall minimal 50 untuk saintek, D. Memiliki sintas skor overall minimal 25 untuk sosum ini, dan E. Memiliki kapabilitas atau rekam jejak keilmuan atau sains yang sesuai. Oke, silahkan dapat dijawab ya. Oke, sepertinya masih jawab A ya. Oke, memang benar. Jawabannya adalah A. Jadi JAVO minimal asisten ahli kecuali ya. Jadi persyaratan pengusul untuk pemberdayaan berbasis wilayah atau PBW yakni ketuanya minimal JAVO-nya adalah rektor atau asisten profesor ya kalau di luar negeri, dan memiliki sintas skor overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang sosum dan seni. Oke. Dan soal siapa saja istilahnya benar 6 atau lebih, silahkan dapat di chat ya di kolom Zoom chat. Oke, untuk UNEX 13 ya kita lulus. Kita lanjut ke dimensi psikologi. Kemudian ULM 13, Poltekin 14, Poliban 13. Oke, sudah bagus ya. Sudah atas 10 semua, di atas 50. Paket ya terkait. Untuk soal bahasa Inggris mungkin akan dibahas di lain ya, karena hari ini kita fokus pada kadar tridharma serta dimensi psikologi ya. Dari itu ya. Ya, kita akan masuk ke paket 4 dimensi psikologi. The first study of lecture to hand you after an hour's course a nugget of pure truth to wrap up between the page of your notebooks and keep on the mantelpiece forever. Dari Virginia Woolf.
Oke, kita lanjut ke dimensi psikologi. Langsung saja, seorang dosen menemukan bahwa ada tugas mahasiswa ya, ada tugas mahasiswa yang mirip ya dengan sumber aslinya atau ada kena plagiasi lah, yang setelah mirip tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh dosen tersebut ya, abaikan tindakan B, memberikan nilai terbaik, C, memberikan nilai 0, D, menanyakan kepada mahasiswa, dan E, mencari tahu apakah dosen lain memiliki masalah yang serupa. Oke, silahkan Satu dapat suara ini dijawab. kayaknya, Kak. D. Ya, satu suara ya. Oke. Oke, ada yang jawab D, kemudian ada yang jawab C ya. Oke. Kemudian sepertinya banyak yang jawab C ya. Oke, kita bahas ya. Memang jawabannya adalah C. Mengapa C? Karena C ini bernilai 5 poin ya. Jadi dalam dimensi psikologi nanti untuk skornya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita milih poin tertinggi ya, dari jawaban yang ada. Mengapa C? Karena memberikan nilai 0 kepada mahasiswa dan memberikan penjelasan tentang pelanggaran akademik ini memang hal yang mesti dilakukan dosen. Dosen harusnya mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran akademik seperti menyalin tanpa mencantumkan sumber, tanpa mensitasi atau mengutip sumber asli, atau bahkan plagiasi, ya, replikasi, dan seterusnya. Kemudian memberikan nilai 0 dan memberikan penjelasan tentang pelanggaran tersebut adalah tindakan yang tegas. Jadi jawaban yang benar atau yang memiliki nilai tertinggi itu adalah C ya. Kemudian soal nomor 2. Seorang dosen menerima tawaran dari seorang penerbit atau publisher untuk menulis buku teks yang digunakan dalam kelas. Dosen tersebut menerima royalti sebagai imbalan. Apa yang seharusnya dilakukan dosen? A. Imbalan. B. Menyembunyikan informasi. C. Menggunakan buku. D. Menyumbangkan royalti. Atau E. Meminta saran. Silakan dapat dijawab. Opsi lain bisa ditampilkan juga poinnya. Oke, nanti kita tampilkan ya soal nomor 2. Oke, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah D ya, betul. Yang D, yakni menyumbangkan royalti kepada universitas atau yayasan pendidikan jika itu perguruan tinggi swasta ke yayasan seperti itu. Pembahasannya, dosen harusnya menghindari konflik kepentingan atau konflik of interest dan menjaga integritas akademik dengan menyumbangkan royalti kepada universitas ataupun yayasan pendidikan. Dosen dapat menghindari konflik kepentingan dan menjaga transparansi atau keterbukaan dari penggunaan buku teks tersebut. Ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah D. Kemudian untuk skor 4 itu adalah E. Meminta saran teman tentang apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian lanjut soal nomor 3.
seorang dosen dihadapkan pada situasi di mana salah satu mahasiswa yang berprestasi ingin mengambil ujian pada waktu yang berbeda karena konflik jadwal dengan kompetensi nasional. Apa yang seharusnya dilakukan? A. Menolak permintaan. B. Meminta mahasiswa untuk membatalkan partisipasi. C. Menjadwalkan ulang. D. Memberikan ujian. Atau E. Memberikan atau mencari solusi. Silahkan dapat dijawab. Ada yang jawab A, kemudian ada yang jawab E ya. Oke, kebanyakan E ya. Ya, memang betul jawabannya adalah E. Mencari solusi yang adil atau justice untuk memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian pada waktu yang berbeda. Jadi memang jawabannya adalah E, karena dosen seharusnya mencari solusi yang adil ketika mahasiswa menghadapi konflik jadwal yang tidak dapat dihindari. Mencari win-win solution, nah seperti itu. Mencari solusi yang memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian pada waktu yang berbeda adalah tindakan yang mencerminkan integritas akademik dan keadilan. Ya. Jadi poin 5 itu adalah E, sementara poin 4 itu adalah D, memberikan ujian tambahan kepada mahasiswa yang berprestasi. Kemudian soal nomor 4, Dr. Ahmad adalah seorang dosen yang sangat dihormati di universitasnya. Mahasiswa selalu antusias mengikuti kuliahnya. Bagaimana Dr. Ahmad bisa memiliki keunggulan personal dalam bidang akademik? A. Karena Dr. Ahmad memiliki gelar PhD. B. Dr. Ahmad selalu memberikan nilai tinggi. C. Dr. Ahmad aktif dalam penelitian dan publikasi. D. Dr. Ahmad memberi tugas yang sulit. Dan E. Dr. Ahmad selalu terlambat datang masuk kelas. Ya, silakan dapat dijawab. Oke, banyak yang jawab C ya. Ya, memang betul. Jawaban C adalah poin tertinggi. Dr. Ahmad aktif dalam riset dan publikasi. Keunggulan personal dari Dr. Ahmad dalam bidang akademik dapat dilihat dari aktifnya beliau dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Hal ini menunjukkan komitmen dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi jawaban dengan poin tertinggi adalah C. Dan poin tertinggi kedua atau 4 adalah A. Ya, Dr. Ahmad memiliki gelar doktor atau doktor filosofi. Kemudian soal nomor 5, Prof. Maria adalah seorang dosen yang sukses dalam karir akademik. Mahasiswa sering mencari nasihatnya dan menganggapnya sebagai panutan. Apa yang dapat membantu Prof. Maria untuk memiliki keunggulan personal dalam bidang akademik? Karena A. Maria memberi tugas yang berat. B. Prof. Maria sering menghadiri interaksi dengan mahasiswa. C. Prof. Maria memiliki pengetahuan yang mendalam. D. Prof. Maria selalu memberikan nilai tinggi. Dan E. Prof. Maria sering membatasi akses ke sumber pembelajaran. Ya, silakan dapat dijawab. C ya, banyak yang jawab C. Prof. Maria memiliki pengetahuan yang mendalam di bidangnya. Ya betul, memang C, karena profesor atau guru besar itu cirinya ialah memiliki knowledge atau pengetahuan atau kekhususan pada bidangnya dengan mendalam. Ya. Jadi keunggulan personal dari Prof. Maria dalam bidang akademik dapat dilihat dari pengetahuan yang mendalam pada bidangnya. Pengetahuan yang luas dan dalam akan membuat beliau menjadi panutan bagi mahasiswa dan membantu dalam memberikan nasihat yang berharga. Oke, merupakan poin tertinggi, jawaban terbaik. Kemudian jawaban yang kedua, terbaik kedua adalah A. Prof. Maria memberi tugas yang sulit dikerjakan oleh mahasiswa. Baik, izin Kak Sahrial, kita cukupkan untuk materinya. Ya. Iya, karena waktu sudah jam 11.57. Untuk 3 menit terakhir, boleh untuk closing statement atau motivasi buat kita semua.
Baik, dipersilahkan Kak untuk Oke. closing statement. Oke, terima kasih. Jadi closing statement bagi seluruh peserta, ada 133 peserta yang aktif sampai dengan akhir. Semangat terus untuk belajar, persiapan seleksi kompetensi bidang atau teknisnya. Semoga saudara-saudari memperoleh hasil terbaik, nilai yang memenuhi passing grade ataupun nilai tertinggi yang bisa diraih ya. Jadi bekerja keras ya, bekerja cerdas, bekerja tuntas, kemudian bekerja ikhlas dalam menyelesaikan seleksi kompetensi bidang yang ada. Semangat dan sukses selalu untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Terima Dr. kasih banyak. Sahrial. Untuk acara terakhir, kita penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Minta Ya. tolong untuk Kak Agung, boleh di-share? Sudah muncul belum? Belum? Oh, belum. Maaf ya. Agak Iya. nunggu. Mohon maaf ya teman-teman, ditunggu ya, kita terakhir untuk dokumentasi sebentar. Bisa on cam ya. Kita dokumentasi foto sebentar sebelum kita tutup. Sudah kelihatan? Belum? Apakah sudah? Ya, sudah. Oh, oke. Bentar ya, saya foto ya bagian ini dulu ya. Anda bilang Mbak Ica. Iya. Bentar. Saya mundur. Oke. Terima kasih Bang Saryan sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan kali ini. Iya, sama-sama. Sertifikat dari Terima kasih kami secara juga simbolis. untuk semua. Berikutnya nanti saya kirim via Japri seperti itu. Ini untuk apa namanya? Untuk sertifikat. Kemudian untuk teman-teman mohon on cam ya. Saya mau ngitung untuk dokumentasi seperti itu. Sebentar. Saya hapus dulu. Bentar, mana Boleh ya? bebas ya ini gayanya ya. Ya, boleh bebas. Bentar. Mana ya? Udah. Bentar bang. Ini lagi tak setting dulu. Sebentar. Mana Iya. ya? Agak-agak. Pinnya saya matikan dulu. Nah, mantap. Ya. Silakan teman-teman untuk Sudah? on kameranya untuk dokumentasi. Yang jaringannya jelek apa-apa nggak? Oke. Baik ya. 1, 2, 3. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Iya. Baiklah, untuk acara sharing session pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Dr. Sahrial bisa meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita semua. Untuk akhir kata, motivasi dari saya, semangat ya teman-teman ya. Besok sudah mulai berjuang kembali di tes SKB CASN dosen Kemendikbud 2023. Baiklah, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ica. Ya, sama-sama. Untuk materi rekaman dan soal buku nanti saya sampaikan di grup ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bubar jalan.